Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Untuk adik-adik yang baru bergabung, materi ini adalah materi kelas 9. Jadi kalian jika baru bergabung, kalian bisa cek deskripsi video. Di situ sudah ada banyak pembahasan materi ataupun soal dari Kak Furqon. Oke, siap. Sekarang kita bahas materi bentuk akar. Jadi bentuk akar itu adalah apa? Ya, bentuk akar itu adalah ini definisinya. Jadi untuk A bersama dengan lebih dari sama dengan 0, akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional atau A per B, kan? Dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka akar sesuatu, akar A itu dinamakan bentuk akar. Gitu ya. Oke, jadi contohnya gini, misalkan Kak Furqon punya akar 5. Ini bentuk akar ya. Kemudian misalkan akar 7. Ini bentuk akar juga. Terus ada akar 2. Ini bentuk akar. Dan akar-akar yang lain tentunya, ya kan. Ini adalah contoh dari apa bentuk akar. Jadi kalau ada akarnya itu pasti dia dinyatakan dalam bentuk akar. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut apa sifat-sifatnya, ya kan. Sifat operasi dari bentuk akar itu kayak gimana, Kak? Ya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Gitu ya. Jadi tambah atau dikurang. Untuk A, B elemen real, ya, himpunan bilangan real, dan C itu adalah bilangan rasional non negatif, maka berlaku. Nah, ini Rek. A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Jadi intinya itu apa, Kak? Ya, intinya itu kalau akarnya sama, berarti kalian tinggal menjumlahkan yang ada di luar akar itu, ya kan. Ini kan sama ya, akar C. Berarti kita tinggal jumlah A dan B-nya saja. Akar C. Begitupun kalau dikurang, ini kan sama akar C. Kalian tinggal mengurangkan saja yang ada di luar akar. Nah, kalau nggak sama gimana, nggak? Ya nggak berlaku sifat itu, gitu ya. Jadi contohnya misalkan gini. Oke, misalkan Kak Furqon punya gini. Misalkan Kak Furqon kita mau nyari ini, apa 3, ya kan? 3 akar 5. Oke ya, 3 akar 5 ini ditambah 4 akar 5. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Yuk, oke. Jadi sekarang kita analisis dulu. Jadi itu kan di sini ini kalian lihat di sini ada akar 5, ya kan? Akar 5. Ini juga akar 5 lagi, ya kan? Nah, berarti sama atau beda? Sama, ya kan? Sama-sama akar 5. Sehingga kita bisa memanfaatkan sifat ini, ya. Tinggal kita jumlahkan sesuatu yang ada di luar akar, gitu. Berarti jadi jawabannya adalah kita tinggal menjumlahkan 3 dan 4 saja, ya. Berarti ini 3 ditambah 4. Nah, akar 5-nya gimana, Kak? Akar 5-nya tetap ini akar 5. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja, ya kan. 3 ditambah 4 berapa? Iya, 3 tambah 4 adalah 7 akar 5, gitu. Gampang sekali, bukan? Oke, begitu juga pada saat dikurangi, ya sama sifatnya. Oke.
Oke, jangan lupa ya, kita kasih senyum dulu ya kan, karena ini kita sudah paham. Ya, paham, semangat gitu. Oke, ada pertanyaan? Bisa tulis di kolom komentar ya kan. Oke, sekarang kita lanjut dulu sifatnya. Oke, kita lanjut. Sifat yang kedua sekarang. Oke. Perkalian bentuk akar. Bagaimana kalau bentuk akarnya dikali? Nah, itu ada sifatnya lagi. Yang pertama, akar A dikalikan akar B itu sama dengan akar A kali B. Jadi dijadikan satu ya, Rek. Jadi akarnya dijadikan satu saja, kemudian bilangannya disatukan. Nah, bersatu gitu. Oke. Kemudian ada P akar A dikali P akar B, sehingga ini intinya kita yang di luar dikali ya kan, yang di luar kan P kali Q, yang di dalam adalah A kali B, akar A kali akar B gitu ya. Oke. Contohnya misalkan gini, misalkan Kak Furqan punya gini, misalkan kita mau ngitung ini deh ya, akar 3, oke ya, akar 3 sebentar, oke. Akar 3 dikalikan akar 2. Nah, ini mau kita hitung deh, akar 3 kali akar 2. Sehingga ini bisa dijadikan satu ya kan, akar A kali akar B. Berarti hasilnya akar A kali B gitu deh. Jadi nanti ini hasilnya itu sama dengan, kita jadikan satu ya, kita jadikan satu, oke, akar, oke, ya 3, oke, dikali 2, oke, 3 kali 2 berapa? Akar 6 ya kan, akar 6, oke, gampang sekali bukan? Iya, gampang, oke. Jangan lupa kita kasih senyum ya kan, supaya kita tambah semangat. Oke. Kemudian misalkan Kak Furqan punya contoh lagi deh. Ada contoh lagi nih. Ya kan, Kak Furqan punya 3 ya kan, 3 akar 2. Oke ya, 3 akar 2 sebentar. 3 akar 2 dikalikan, oke, 4 akar 5. Ini gimana ini? Caranya ini gimana ya? Caranya gampang sekali ya. Jadi konsepnya kita kalikan yang ada di luar akar. Yang ada di luar akar apa? Ya 3 sama 4 di luar akar. Terus yang di dalam akar gimana Kak? Dikalikan juga, tapi akarnya tetap ya kan, akar A kali B ya kan, 2 kali 5 kalian kalikan juga gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya sama dengan, oke, berarti tinggal 3 kali 4 ya kan, yang di luar akar. Kemudian akarnya tetap akar, oke. Kemudian 2 kali 5 juga dikalikan 2 kali 5 gitu ya, oke. Sehingga sama dengan 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 itu 12. Akar 2 kali 5 akar 10 gitu. Gampang sekali bukan? Oke, jangan lupa ya kan, kita kasih senyum ya kan, supaya kita semangat toh. Oke, sekarang kita lanjut terus ya kan, sampai sukses gitu. Oke, nomor 3, sifat yang ketiga adalah tentang pembagian bentuk akar. Bagaimana kalau akarnya itu dibagi? Ya dibagi saja gitu kan. Oke, jadi ini akar A dibagi akar B ternyata bisa dijadikan satu akarnya, akar A per B. Begitu juga dengan ini ya kan, ada P per Q. Jadi AB-nya dari 1, tapi yang di luar akar tetap ya kan. Ini tetap ada P dan Q kan di luar akar gitu. Oke, sekarang Kak Furqan bikin contoh. Misalkan ada kayak gini akar 10, oke ya, akar 10 dibagi dengan akar 2. Ini bagaimana ngitungnya? Oke, kita memanfaatkan sifat pembagian akar ya kan. Jadi
kalau dibagi ternyata akarnya bisa dijadikan satu. Wah, bisa disatukan ya. Jadi nanti ini sama dengan kita jadikan satu, Rek. Jadi nanti akar ya 10, oke ya. 10 dibagi dengan 2 gitu. Loh, 10 bagi 2 berapa, Kak? Ya, ini bisa diteruskan ya kan. Ini kalau diteruskan berarti 10 bagi 2 itu kan berapa, Rek? 5 ya kan. Jadi jawabannya adalah akar 5 gitu. Gampang. Jangan lupa ya senyumnya ya kan. Mana senyumnya? Oke, siap. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita memanfaatkan sifat saja sih. Jadi contoh lagi, misalkan Kak Furkon ada contoh lagi ini nih. Oke, kita buat contoh. Oke, misalkan ada kayak gini, 5 akar 14, oke oh, dibagi 2 akar 2. Ini bagaimana ngitungnya? Oke. Jadi kalian fokus pada sesuatu yang di dalam dan di luar akar saja. Yang di luar mana, Kak? Iya, 5 sama 2. Yang di dalam mana, Kak? Iya, 14 sama 2 gitu. Nanti masing-masing kita jadikan 1 ya kan. Jadi nanti seret sama dengan 5 per 2 dikali akar. Nah, ini jadikan 1 akarnya, Rek. Akar berapa? Yuk, 14 gitu ya. 14 dibagi dengan 2 gitu. 5 bagi 2 nggak bisa kan? Nah, berarti tetap saja 5 per 2 berarti sama dengan 5 per 2. Sedangkan akar 14 bagi 2 itu berapa? Akar 14 bagi 2 7. Nanti ini 5 per 2 akar 7 gitu ya. 7. Oke, gampang sekali bukan? Gampang. Jangan lupa ya, kita kasih senyum ya kan, supaya semangat kita ya dalam belajar. Tuh, oke, mungkin ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya, biar rame ya kan channel ini. Oke, siap, mantap. Oke, sekarang kita nyoba, Rek. Jadi materinya seperti itu, kita nyoba satu saja soal, tidak usah banyak-banyak. Oke, satu saja. Oke, ini ada contoh soal. Seperti biasa kalian pause dulu videonya, kan? Di pause dulu, ambil kertas, ya kan? Kemudian pensil, kalian coba kerjakan itu 20 detik ya kan, 20 detik. Oke. Setelah dikerjakan kalian play lagi tentunya. Kemudian lihat pembahasan dari Kak Furkon, ya kan? Yang super kece tentunya ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita bahas. Hasil dari akar 6 dikalikan akar 8. Nah, ini hasilnya berapa? Jadi ini sifat tadi ya kan? Jadi kan ada sifat tadi, apa sifatnya, Rek? Ada sifat bahwa kalau ada akar A dikalikan dengan akar B, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah akar A dikali B. Ini ya. Nah, ini adalah sifat dari bentuk akar. Nah, ini siap. Ini sifatnya kita manfaatkan seperti ini. Tetapi nanti perlu penyederhanaan ya kan, perlu penyederhanaan. Oke, sekarang kita coba ngerjakan soal ini, gampang sekali ini. Berarti akar 6 kali akar 8. Nah, bagaimana, Rek? Sehingga nanti kita tulis di sini aja, akar 6 dikali akar 8 gitu. Berarti langsung saja kita manfaatkan sifat itu ya. Berarti kita kalikan saja. Jadi nanti akar 6 dikali 8 gitu aja. 6 kali 8 berapa? Ya, 6 kali 8 itu akar 48. Akar 48, Rek. Kita sudah nemu. Tetapi ya, ini ada tapinya, Rek. Ada nggak ini di opsi jawaban? Kalian lihat. Nah, nggak ada kan? Nah, ini
Ini permasalahannya ini. Permasalahannya. Jadi dibutuhkan penyederhanaan bentuk akar. Jadi intinya penyederhanaan itu gini, Rek. Jadi kalian harus menjadikan bilangan tersebut menjadi perkalian yang salah satunya harus bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu apa aja? Oke, ada yang lupa mungkin ya. Bilangan kuadrat itu apa aja, Rek? Bilangan kuadrat atau kuadrat sempurna istilahnya ya. Kuadrat itu apa aja bilangan kuadrat? Berarti ada berapa, Rek? 4 ya kan? Jadi kita punya itu kayak gini, Rek. Akar 4. Nah, ini kalau bisa hafal ya kan. Akar 4 itu 2 gitu ya. Akar 9 itu 3. Akar 16 itu 4. Akar 25 itu 5. Ya sampai 10 ya minimal harus kalian hafalkan ya kan. Akar berapa lagi yo? Akar 36 itu sama dengan 6. Akar 49 itu 7 gitu ya. Akar 64 itu 8. Akar 81 itu 9. Akar 100 itu 10. Ya minimal ini aja dulu dihafalkan. Tapi kalau sudah hafal banyak ya alhamdulillah ya kan. Jadi lebih lihai nanti kalian ya, lebih canggih nanti mengerjakannya gitu ya. Ini bilangan kuadrat. Oke. Jadi kita buat perkalian yang salah satunya harus bilangan kuadrat. Jadi ini kita pelan-pelan saja. Oke, berarti ini sama dengan misalkan ini akan 48 ya, Rek. Kita cari bilangan yang terdekat dengan 48 gitu. Kita cari bilangan terdekat dengan 48. Kita cari yuk. 49 nggak mungkin ya. 36. Jadi kan kita milihnya itu bilangannya ini loh, Rek. Ini yang kita pilih nantinya. Oke. Supaya ini bilangan ini kan bisa keluar dari dalam akar gitu. Jadi nanti bentuknya lebih sederhana tentunya gitu ya. 36. Sebentar. Ini ada kecoret ya kan. Oke, ini berapa tadi? 81 ya, 81. 81. Ini 81, ini 5 ya kan. Oke. Jadi Jadi kita pilih ya kan yang terdekat. 36 kan nggak bisa ya. 36 kali berapa? Ada 48 kan nggak bisa. Kita geser 25 nggak bisa. Berarti yang paling bisa adalah 16. Jadi kita ubah menjadi perkalian 16 untuk 48 ini. Berarti 16 dikali berapa, Rek? 16 kali 3 gitu. Sehingga nanti akar 16 itu bisa keluar, ya kan? Akar 16 berapa? Kita lihat di sini akar 16. Jret. Nah, 4. Berarti nanti hasil akhirnya itu adalah 4 akar 3 gitu. Siap? Oke, 4 akar 3 gitu. Jangan lupa kasih senyum dulu lah supaya kita tambah bersemangat gitu ya. Jadi kalian harus paham ini dulu ya kan, adik-adik ini harus paham dulu apa tentang penyederhanaan ini. Jadi misalkan Kak Furqan ini dicoba aja ya, kalian coba sendiri nanti di video selanjutnya Kak Furqan akan bahas ya. Misalkan ada akar ini coba kalian sederhanakan ya, akar 72 itu berapa, terus akar 128 itu berapa. Ini sambil dicoba ya kan, kalian coba di rumah ya kan, nanti kita cocokkan nanti hasilnya kalian sudah paham atau belum gitu. Kita ya, sebenarnya kita cek ya di opsi jawabannya 4 akar 3 ya kan, jadi jawabannya adalah yang C ya kan, C. Oke, C 4 akar 3 gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan bentuk pangkat pada kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya Kak Furqan lebih bersemangat dalam membuat video pembahasan materi atau pembahasan soal tentang matematika.
SMP, SMA juga bisa. Itu ya. Bunyikan lonceng juga supaya kalian bisa mengetahui pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru tentunya. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu tentunya yo. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat dan belajar dan beribadah tentunya. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.